Fraksi Partai Demokrat menilai somasi pengacara keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli dinilai sebagai hak pribadi SBY. Fraksi Partai Demokrat di DPR berharap somasi yang diajukan tersebut sebaiknya tidak dipolitisasi. Seperti diketahui, tim advokat dan konsultan hukum Presiden SBY dan keluarga akan melakukan somasi kedua kepada mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli. Somasi akan dilayangkan jika kuasa hukum Rizal Ramli tak memberikan klarifikasi atas somasi yang telah diberikan sebelumnya. Menyusul tudingan Rizal Ramli kepada Presiden SBY bahwa diduga ada gratifikasi jabatan yang diberikan kepada Wakil Presiden Budiono atas dana talangan Bank Senturi. Menyikapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nur Hayati alias Segaf meminta pihak-pihak terkait agar jangan mempolitisasi somasi yang diajukan pengacara Presiden SBY. Pasalnya, sebagai seorang presiden, SBY juga mempunyai hak sebagai individu yang harus dihargai. Namun jika ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan somasi yang diajukan pengacara keluarga Presiden SBY, Nur Hayati mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum. Juga mempunyai hak ya, sebagai individu, hak dan Pak SBY juga harus kita hargai. Artinya apa? Ya, ketika Pak SBY ya mengangkat pengacara pribadinya, pengacara keluarga, itu adalah hak beliau. Ya, jadi kalau misalnya ini pun ya masyarakat masih merasa bahwa kok Pak SBY sebagai presiden punya, itu hak beliau. Ya, dan ketika beliau melakukan somasi, ya biarlah proses hukumnya, somasinya. Kalau yang merasa terganggu haknya, ya silahkan tempuh jalur hukum. Tapi kita tidak perlu ini dijadikan polemik, ya apalagi dipolitisasi. Senin kemarin 200 pengacara telah menyatakan kesiapannya membela Rizal Ramli untuk menghadapi somasi presiden. Rizal menyambut baik keinginan para pengacara tersebut, dan Rizal pun siap meladeni somasi tersebut. Rizal juga meminta Presiden dan kuasa hukumnya Palmer Sitomorang untuk mengklarifikasi somasinya dinilai janggal. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Kita beralih ke informasi seputar pemilu pemirsa. Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menegaskan, berapapun anggaran pengamanan pemilihan umum atau pemilu yang diberikan pemerintah, Polri tidak akan patah semangat untuk mengamankan pemilu. Polri bahkan telah memetakan seluruh tahapan terkait kerawanan proses pemilu, mulai dari pendistribusian logistik, masa kampanye, masa tenang, pencoblosan, dan penghitungan suara. Usai membuka acara rapat koordinasi Badan Pertahanan dan Keamanan Mabes Polri di Gedung Rupatama, Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengatakan, hingga kini anggaran dana pengamanan pemilu yang diturunkan oleh pemerintah baru cair sebesar 1 triliun rupiah. Dari anggaran yang diajukan Polri sebelumnya sebesar 3,597 triliun rupiah. Kendati demikian, Sutarman menegaskan, walaupun dana yang diajukan Polri tidak sesuai target, Polri tetap akan mengamankan pemilu. Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menyatakan kerawanan pemilu 2014 mendatang mencapai 30%. Sutarman menyatakan, Polri telah memetakan seluruh tahapan menjelang pemilu tersebut, dari pendistribusian logistik hingga penghitungan suara. Tidak hanya itu, Kapolri juga mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan petugas dan melakukan latihan pengamanan pemilu secara berulang-ulang hingga latihan kontingensi. Apabila keadaan kontingensi terjadi, Polri sudah siap mengamankan. Polri berapapun diberi oleh negara, kita siap untuk mengamankan pemilu 2014. Seluruh tahapan-tahapan itu kita sudah petakan kerawanannya dan seluruhnya sudah disiapkan petugas-petugas pengamanannya dan sudah dilatihkan sampai dengan saya mintakan latihan ulang dan sekaligus nanti sampai dengan latihan kontingensi. Apabila terjadi kontingensi kita sudah siap mengamankan PAM kotanya. Dari Jakarta, Henry Fajariadi melaporkan. Tim Advokasi Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi melaporkan pengacara senior Otto Cornelis Kaligis atau yang dikenal dengan OC Kaligis ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Mapolda Metro Jaya Senin siang. OC Kaligis dilaporkan atas dugaan pemalsuan daftar absensi peserta pendidikan khusus profesi advokat angkatan ke-9. Dengan membawa sejumlah bukti, tim advokasi Peradi Senin siang mendatangi Polda Metro Jaya.
Kedatangan tim advokasi Pradi ini untuk melaporkan pengacara senior Oce Kaligis atas dugaan pemalsuan. Usai membuat laporan kepolisian, Salih Magara Sitompul, salah satu tim advokasi Pradi, mengatakan Oce Kaligis sudah menjadi mitra Pradi untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan ujian advokat Indonesia sejak tahun 2009. Dalam laporannya, Pradi menduga pihak Oce Kaligis telah memalsukan tanda tangan peserta yang berjumlah 37 orang untuk mendapatkan sertifikat peserta pendidikan khusus profesi advokat. Pradi mengetahuinya setelah melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen peserta. Ternyata daftar nama yang diverifikasi sama persis dengan daftar absensi mitra Pradi lain. Oleh tim advokasi Pradi, pengacara senior tersebut dilaporkan dengan pasal 263 KUHP, 378 KUHP, 55 KUHP, dan 56 KUHP tentang pemalsuan surat atau penipuan. Pelaksanaan PKPA yang dilaksanakan oleh Oce Kaligis Associates tahun 2013. Nah, mereka dalam hal ini pihak Oce Kaligis membuat laporan pelaksanaan PKPA kepada DPN Pradi untuk mendapatkan sertifikat PKPA. Nah, ternyata pendidikan itu tidak dilaksanakan di tempat Oce Kaligis, itu satu. Yang kedua, laporan yang disampaikan kepada Pradi itu tanda tangan peserta PKPA-nya semua diduga itu palsu. Nah, inilah yang kita laporkan kepada Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya Kapolri Jenderal Polisi Sutarman membenarkan telah terjadi baku tembak di Jayawijaya, Papua. Informasinya setelah yang satu ini.